Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan pelajaran IPA tentang pewarisan sifat. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah kita bahas tentang proses pewarisan sifat monohibrida yang meliputi ada dua, yaitu ada yang dominan penuh dan resesif, serta monohibrida yang semi-intermediate. Kemudian juga sudah kita bahas pula tentang yang dihibrida, yaitu pewarisan sifat dengan menggunakan dua sifat beda. Kemudian yang berikutnya akan kita bahas tentang pewarisan golongan darah. Golongan darah yang kita miliki ini juga merupakan warisan atau keturunan dari kedua orang tua kita. Dari bapak dan ibu. Bapak dan ibu di sini itu bapak ibu secara biologis. Nah, berdasarkan proses penggolongan darahnya, maka golongan darah digolongkan menjadi 4. Ada golongan darah A, ada golongan darah B, ada golongan darah O atau 0, dan ada golongan darah A. B. Karena menggunakan huruf A, B, dan O, maka sistem penggolongan darah ini disebut dengan sistem A, B, O. Nah, lantas apa yang membedakan golongan darah A, B, O, dan AB? Yang membedakan yaitu ada atau tidaknya yang disebut dengan aglutinin. Golongan darah A ini memiliki aglutinin A, tapi dia punya anti B. Kemudian golongan darah B memiliki aglutinin B, tapi dia punya anti A. Golongan darah O tidak punya, A tidak punya, B juga tidak punya. Namun golongan darah O punya anti A dan punya anti B. Golongan darah B punya dua-duanya, punya aglutinin A, punya aglutinin B. Namun dia tidak punya anti A dan juga tidak punya anti B. Maka pada pelajaran kelas 8 yang lalu, jika golongan darah A butuh transfusi, butuh donor darah, maka harus dicarikan yang cocok, yang A. Tidak boleh dikasih B. Tidak boleh dikasih A, B. Maka A bisa dikasih A dan bisa dikasih O. Kalau B bisa dikasih B atau O. Kalau AB bisa dikasih semuanya. Kalau O hanya bisa dikasih dari golongan darah O saja. Nah, kemudian di dalam kurung ini saya tuliskan ada AA, ada AO. Apa maksudnya? Nah, golongan darah A ini ada dua macam. Ada A homozigot dan ada A heterozigot. Kalau A homozigot berarti dari bapak dan dari ibunya sama. Ya, ini A. Maka kalau yang A homozigot dari bapak juga A, dari ibu juga A. Nah, yang A heterozigot hetero itu beda, berarti memiliki pasangan gen yang berbeda, maka salah satu dari bapak atau ibunya A, salah satu O. Maka namanya heterozigot. B juga begitu sama, ada BB, ada BO. Kalau BB berarti dari bapak dan ibu sama-sama B-nya. Kalau BO yang heterozigot ini berarti beda. Salah satu B, salah satu O. Entah dari bapak, entah dari ibu. Kemudian golongan darah O atau 0. Kalau O atau 0 itu hanya satu tok, dia homozigot semuanya, O dan O. Kalau golongan darah AB, ini dia heterozigot tok, yaitu satu A, satu B. Kenapa kalau disimpulkan dua? Karena tadi satu sifat dari bapak, satu sifat dari ibu. Maka dituliskan dua. Nah, lantas bagaimanakah proses pewarisannya? Nih, contoh proses pewarisan
golongan darah. Misalnya terjadi perkawinan antara orang yang bergolongan darah A dan orang bergolongan darah B. Bagaimanakah kemungkinan golongan darah keturunannya? Nah, ini sudah jawab. A saya tuliskan dengan merah dan B hitam hanya untuk membedakan saja biar jelas. Kalau di dalam soal tidak ada ketentuan homozigot atau heterozigot, maka pakailah yang heterozigot. Kalau ada ketentuan homozigot, maka pakailah yang homozigot. Nah, di soal ini tidak ada ketentuan homozigot atau heterozigot, maka saya pakai yang heterozigot semuanya. A-nya berarti A O atau A0 dan B-nya berarti B O atau B0. AO saya pisah di samping sini. A dan ini O. Kemudian B-nya juga saya pisah. B O B O. Jadi B yang pertama kali dengan A, O pertama kali dengan A, B yang kedua kali dengan O yang kedua kali dengan O. Maka terbentuk seperti ini. Ada AB, maka golongan darahnya juga AB. Ada AO atau A0, maka golongan darahnya A. Ada BO atau B0, maka golongan darahnya B. Dan ada OO atau 00, maka golongan darahnya O. Nah, ini contoh yang pertama. Kalau kalian diminta untuk menghitung berapa persen kemungkinan dari anak yang bergolongan darah tertentu, bisa kalian lihat seperti ini. Ini ada 4 kemungkinannya. Ada AB, ada A, ada B, dan ada O. Nah, jika yang ditanya AB, maka jawabannya apa? 1/4, kan AB hanya 1, kemudian anaknya ada 4, 1/4 kali 100%. Maka kemungkinannya berapa? 25%. Yang A, sama, A-nya juga cuma 1, maka 1/4 kali 100% sama dengan 25%. Yang B juga begitu. AB 25%, A 25%, B 25%, dan O 25%. Jadi jika bapak atau ibunya A, yang satunya B, maka kemungkinan semuanya mungkin. Anaknya A mungkin, B mungkin, AB mungkin, O juga mungkin. Nah, contoh yang berikut. Terjadi perkawinan orang bergolongan darah A dan O. Bagaimanakah kemungkinan golongan darah keturunannya? Laki-laki A saya simbolkan dengan huruf dengan warna merah, O dengan warna hitam. Saya tulis lagi AO dan OO. Nah, AO saya pisah lagi, A di atas, O di bawah. O saya pisah. Nih 1, 2, 3, 4. Maka ketemu yang seperti tadi. A, O, yang ini A, O, yang ini O, yang ini O. Mohon maaf, ini terjadi salah ketik. Harusnya ini bukan B, tapi apa ini O. Jadi kemungkinan golongan darah orang yang A menikah dengan B, kemungkinan anaknya itu apa? A dan O atau 0. Berapa kemungkinannya? 50% A dan 50% O atau 0. Sekali lagi mohon maaf, tidak terjadi salah ketik. Harusnya apa? Harusnya ini bukan B tapi apa? O atau 0. Ini contoh proses pewarisan golongan darah. Jadi kalau golongan darah itu tidak bisa dihapusi. Kalau bapaknya misalnya golongan darah B, ibunya B, kok anaknya golongan darah A? Jelas tidak mungkin. Bapaknya A, ibunya A, anaknya kok B? Jelas tidak mungkin. Nah, kalau bapaknya A, ibunya A apa? Anaknya ada 2 kemungkinan, antara A dan O. Nah, kenapa? Kalau A dengan A kan kita pakai yang ditulis seperti ini, AO, AO. Maka kemungkinannya anak ada O dan ada A. B juga begitu. B menikah dengan B, maka kemungkinannya apa? Ya hanya B dan
O golongan darah anaknya, tidak mungkin A. Kalau O dengan O, ya mesti golongan darahnya O, karena O tidak ada yang heterozigot. Ini proses pewarisan golongan darah. Coba nanti silakan dicek golongan darah kalian masing-masing, kemungkinan dicocokkan dengan golongan darah pada orang tuanya. Kalau tidak cocok, mungkin ada yang keliru. Suatu misal, pernah terjadi kasus, ini pada siswa saya yang lalu pernah tanya ke saya, Pak, bapak saya golongan darah O, ibu saya golongan darah O, saya dan kakak saya golongan darahnya A. Ini bagaimana, Pak? Ternyata pada kasus itu bukan kok golongan darahnya yang salah, bukan kok orang tuanya yang salah, atau bukan kok itu anak tertukar atau anak adopsi. Ternyata anak itu tidak mengetahui kalau golongan darah O pada orang tuanya itu bukan hasil dari cek, tapi hanya melihat dari KTP saja. Pada KTP yang lalu, zaman dulu, sebelum ada KTP digital itu, EKTP sebelum ada itu, maka KTP orang-orang yang pada formulirnya tidak diisi jenis golongan darahnya, maka sudah otomatis terisi oleh O atau 0. Tapi kalau sudah betul periksa kok bapaknya O, ibunya O, anaknya kok A, ya silakan tanyakan ke orang tua kalian ini bagaimana kejelasannya. Nah, ini contoh proses pewarisan golongan darah. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.